Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya bernama Febria Sela dan ini rekan saya. Perkenalkan, saya Mezi Haidasya. Di sini kami akan menjelaskan apa itu motivasi belajar dalam Al-Qur'an. Nah, di sini saya akan bertanya dengan saudari Mezi Haidasya, apa itu pengertian motivasi belajar? Ya, terima kasih Marcella. Saya akan menjawabnya. Motivasi belajar itu di balik setiap aktivitas. Dari makna motivasi sendiri itu di balik setiap aktivitas yang dilakukan manusia terdapat suatu kondisi tertentu yang mendasari aktivitas tersebut. Kondisi ini menjadi daya penggerak yang mendorong seorang untuk melakukan aktivitas. Nah, itu dari pendorong itu atau pendorong itu yang dimaksudnya itu disebut dengan motivasi. Nah, istilah motivasi sendiri menurut Hasibun berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Sudirman saja mengemukakan motivasi berawal dari kata motif yang diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut demi mencapai suatu tujuan. Berdasarkan dari yang saya jelaskan tadi, ini dapat diartikan bahwa motivasi adalah daya yang dimiliki seorang yang mampu menggerakkannya untuk melakukan suatu kegiatan. Jika dikaitkan dengan belajar, jadi motivasi itu maka dapat dikatakan bahwa keaktifan belajar seorang siswa ditentukan oleh besarnya daya dorong yang dimiliki siswa tersebut untuk belajar yang disebut untuk belajar lebih baik lagi dan lebih bersemangat gitu. Jadi itulah disebut dengan motivasi belajar. Oh, berarti motivasi belajar itu dorongan untuk siswa supaya siswa itu lebih semangat lagi belajar ya? Iya. Nah, di sini saya ada pertanyaan nih. Kalau motivasi itu biasanya ada macam-macamnya. Macam-macamnya itu menurut yang kamu ketahui itu apa aja? Jadi yang menurut saya ketahui itu kalau berdasarkan sumbernya, motivasi belajar itu dapat dibagikan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik sendiri ialah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena di dalam diri setiap individu itu pasti ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau motivasi intrinsik itu sama dengan kalau bukan dorongan dari luar gitu, ada dari dalam naluri diri sendiri agar bisa untuk lebih bersemangat lagi dalam mencapai tujuannya. Kalau motivasi intrinsik itu kebalikannya dari motivasi intrinsik tadi. Kalau motivasi intrinsik kan dari dalam, kalau ekstrinsik ini dari luar, yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi belajar yang dikatakan ekstrinsik ini apabila siswa menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Siswa belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajarinya. Misalnya untuk mencapai nilai baik, gelar, kehormatan, dan sebagainya. Oh, berarti itu macam-macam dari motivasi itu terdiri dari dua ya? Ya. Yang motivasi intrinsik dan motivasi apa tadi? Ekstrinsik. Oh, intrinsik. Ya.
fungsi dari motivasi itu apa? Ya, kalau fungsinya sendiri dalam belajar sangat diperlukan adanya motivasi itu, karena hasil belajar akan menjadi optimal. Kalau ada motivasi, makin tepat motivasi yang diberikan, akan banyak pula hasil yang dipelajari itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Untuk fungsinya sendiri yaitu ada 3, yaitu yang pertama mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dikerjakan. Lalu menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumus tujuannya. Dan yang terakhir, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi dengan guna capai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Oh iya, saya boleh tahu nggak? Biasanya kalau motivasi itu ada hadisnya nggak sih tentang motivasi itu? Ya tentu saja ada, karena ini kan kita kan pelajaran ini kan yang kita bahas tentang motivasi dalam Al-Quran. Jadi yang pasti ada hadisnya, bukan hanya Al-Quran saja, pasti ada hadisnya juga. Kalau hadisnya sendiri itu ada banyak, tapi saya akan menyebutkan salah satunya, yaitu seperti tolabul ilmi faridatul kulli muslimin wa muslimah, yang artinya sendiri menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi makna dari dalam hadis ini bahwa belajar untuk menuntut ilmu itu sangatlah penting. Jadi dari kata-kata tersebut dalam makna bahwa untuk memberikan motivasi lagi bagi seorang siswa untuk belajar, jadi bisa menjadi sebuah pendorong, karena menurut hadis sendiri sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Oh, itu tadi hadis tentang motivasi belajar. Ya. Terus ayat Al-Qur'an tentang motivasi belajar apa? Ya, sebenarnya ada banyak ayat Al-Quran tentang pendidikan yang dapat dijadikan motivasi belajar, dan ayat-ayat ini tersebar banyak di surat yang ada di Al-Quran. Bahkan ayat pertama turun dalam Al-Quran yaitu Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra, yakni bacalah. Saya akan menyebutkan arti dari apa surah Al-Alaq itu. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Tadi salah satu contohnya ya tentang motivasi, tentang ayat yang ada tentang motivasi belajarnya. Jadi Allah sendiri pun sangat menekankan kita untuk belajar. Nah, itu sangat wajib bagi setiap umat muslim, karena sudah jelas pada saat wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad pun Allah menyuruh agar manusia lebih dapat belajar lagi, memahami tentang agar bisa lebih banyak lagi tak paham tentang ilmu-ilmu yang ada di dunia ini dan ilmu tentang Al-Quran serta hadis. Kenapa itu surah Al-Alaq ini bunyinya yang artinya itu adalah bacalah? Karena kalau orang mau belajar itu pasti harus bisa membaca ya.
Jadi karena itulah Allah sangat menekankan agar pertama itu manusia bisa untuk membaca agar tidak tersesat jalannya dalam kehidupan ini dan bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk hidup. Oh, seperti itu ya. Kalau boleh tahu, ada lagi gak ayat yang bersambungan dengan motivasi belajar itu sendiri? Oh, tentu saja boleh. Jadi kan saya menyebutkan itu surah Al-Alaq ya. Jadi itu yang salah satu lagi yang mengandung motivasi belajar yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11 yang mengandung motivasi belajar untuk menyentuh aspek ekstrinsik siswa, yaitu pertama, seorang akan mendapatkan derajat dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua adalah mereka yang diberi ilmu pengetahuan, artinya derajat yang tinggi di sisi Allah itu bisa didapatkan dengan menjadi orang yang berilmu. Yang ketiga yaitu menjadi keduanya, yaitu beriman dan berilmu. Ilmu dan iman itu selalu beriringan. Oh, berarti itu ya. Banyak juga ya. Ada juga tadi apa surah Al-Mujadalah ya? Al-Mujadalah ayat 11. Oh, Al-Mujadalah ayat 11. Kesimpulannya yaitu kesimpulannya yaitu beriktikad baik terhadap semua orang, khususnya dalam mengikuti majelis ilmu. Nah, yang kesimpulan yang kedua, berbuat lapang kepada semua orang dalam suatu majelis. Nah, yang terakhir, Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi itulah pentingnya agar kita bisa berilmu ya, dan agar kita bisa belajar itu, motivasi belajar itu sangat penting ya, agar kita bisa terus ada dorongan dan semangat untuk tetap belajar. Karena untuk belajar sendiri pun untuk orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh pasti akan diangkat oleh Allah derajatnya dalam dunia ataupun dalam akhirat nanti. Dan para motivasi belajar itu sendiri memang sangat penting. Baiklah, terima kasih Saudara Mezi yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk meluangkan ilmu yang kamu ketahui, yang Anda ketahui. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.